materi ini kita harus mengetahui, kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara benda-benda objek. Karena pengertian definisi dari himpunan tersebut adalah kumpulan atau benda-benda objek yang didefinisikan secara jelas. Jadi himpunan di sini dapat dipandang sebagai kumpulan benda-benda yang berbeda, tetapi dalam satu segi dapat ditanggapi sebagai besar sudah tadi ya. Contoh A sini sama dengan 1, 2, 3. Anggota himpunan dicatat dengan huruf kecil. Contoh A sama dengan A, B, C, X, Y, dan seperti 1, 2, 3 dan lain-lainnya juga bisa juga. Nanti kita akan menjumpai dengan elemen seperti nanti notasinya, notasi anggota himpunan. Habis nanti kita berjumpa dengan notasi yang seperti ini, garis seperti ini. Oke, nanti setelah itu kita akan menjumpakan nanti ada notasi himpunan bagian, nanti ada seperti ini. Misal gini, contoh A himpunan bagian dari B, artinya himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B juga. Jadi dia nanti ada bulat nanti seperti ini. Nah, jadi nanti himpunan yang ada di A dan B di B itu nanti ada di tengah-tengah ini, nanti dimasukkan seperti inilah. Nanti ada itu di operasi himpunan, nanti itu ada tuh. Jadi kalau yang notasi seperti ini, nanti, nah notasi sini seperti ini nanti namanya proper subset ya. Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A merupakan himpunan bagi B, tetapi A tidak sama dengan B, berarti himpunan dari A ini ada yang tidak sama dengan B, maka A adalah proper subset dari himpunan B. Notasinya A sama dengan proper subset B. Contoh A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan 1, 2, 3, maka B proper subset A. Ini ada A, ada B. B-nya jadi A ya. Ini A, ini B. Nah, ini himpunannya. Karena dia proper subset, karena di sini ada contohnya nih. Karena dia contoh A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3, maka B proper subset A. Karena kenapa dia proper subset? Karena bagiannya bundarannya himpunan B tadi itu, ini misalnya B ini 1, 2, 3 sama si A ini pun ada juga, karena ada angka 1, 2, 3 nya juga, ada anggota himpunan 1, 2, 3 aja, maka nanti dia seperti ini. Nah,
Nah, jadi seperti ini nanti jadinya. Kan jadi seperti ini. Ini seperti ini ya. Nah, ini B, ini himpunan B. 1 2 3 tadi ya. 1 2 3. Di A pun gitu juga, karena anggota A itu ada 1 2 3. Jadi tidak perlu dituliskan lagi di sini. Jadi tinggal A, tinggal masukkan aja yang bagian yang enggak ada dari himpunan B ini, anggota himpunan dari B ini, yaitu 4 dan 5. Itu aja. Ada itu di operasi perhitungan, nanti dia akan dibahas. Seperti itu. Nah, seterusnya ada nanti kita temui nanti itu yang seperti ini. Nah, ini adalah menentukan banyak anggota himpunan dari misalnya dari himpunan A atau B dan C. Seperti inilah contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Bisa lihat. Kenapa 5? Karena A sini 1, B2, C3, D4, D5. Jadi kita akan menjumpai nanti yang notasinya seperti ini, menggunakan semesta. Nanti dia dipetak dulu seperti ini, nanti misalnya kalau nggak di sini tadi mana gitu. Kalau seperti biasa kami temui itu seperti ini. Ini peta, peta kok kayak di situ. Ya, seperti ini. Nah, kita petakan dulu dia di sini S atau U, S atau U ya, atau S atau U. Nah, seperti itu nanti ya, seperti itu nanti ada juga dibahas nanti di bagian operasi perhitungan, operasi perhimpunan. Oke, selanjutnya ada penyajian. Oke, yang pertama ada enumerasi menggunakan simbol-simbol baku. Yang ketiga menyatakan syarat keanggotaan. Yang keempat menggunakan diagram Venn. Nanti yang kelima notasi pembentukan himpunan. Sini enumerasi adalah setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Jadi misalnya ada anggota himpunan ini kan, himpunan 4 bilangan asli apa aja, ya udah tapi 4 aja berarti kan 1 2 3 4. Atau himpunan 5 bilangan genap positif pertama apa aja, himpunan 5 bilangan genap positif pertama apa aja, 4 nggak masuk ya, 4 6 8 10 itu masuk 2 ya, cuma udahlah. Himpunan 5 dan genap C sama dengan kucing. Himpunan C sama dengan anggotanya kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Itu dan seperti inilah ya. Nah, dituliskan secara rinci anggota himpunan. Disebutkan. Menyatakan syarat keanggotaan. Biasanya gini. X elemen A sama dengan ini titik. X merupakan anggota himpunan A. Nah, di sini tulisannya seperti ini ya. Atau tulisannya seperti misalkan ini ada contohnya. Misalkan A sama dengan 1 2 3 4, R sama dengan AB buka kurung AB buka kurung lagi ABC tutup kurung, A, C tutup kurung, dan K sama dengan buka kurung ini berarti tidak ada himpunan, tidak ada anggotanya. Maka 3 elemen A, betul, karena 3 adalah anggota dari himpunan A. Anggota ABC adalah elemen dari R, betul, karena ABC adalah elemen dari R, anggota himpunan dari R. Nah, terusnya menggunakan notasi seperti ini, tidak ada himpunan. Nah, elemen K, betul, karena K anggota himpunan ini seperti ini. Dan buka kurung untuk kurung kurawal ini atau tidak ada himpunan, tidak atau bukan anggota himpunan dari R, betul, karena anggota himpunan dari R itu adalah A, B, C. Nah, di sini menggunakan simbol-simbol baku
menggunakan simbol-simbol baku. Ini sudah dijelaskan juga sebelumnya sama kelompok penyaji. Berapa himpunan dituliskan dengan simbol-simbol baku, biasanya dengan P adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif apa aja, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli juga bisa bilangan bulat ya. Bilangan bulat ya seperti 2, 4, 6, 8 gitu sih. Habis itu notasi pembentuk himpunan. A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. A sama dengan kejar pula. Kembali lagi bro. A sama dengan kurung X anggota X. X di sini adalah bilangan positif lebih kecil dari 5. Bisa kita menotasi bentuk himpunannya seperti ini. X sama dengan anggota X elemen P. Bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. X kecil dari 5. Yang ekuivalen itu apa aja bilangan positif. Bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Ya seperti itulah 1, 2, 3, 4. Oh ya, yang sebelumnya tadi itu yang ini ya, bilangan bulat positif tuh ini P ini ya, yang tadi itu bisa disimbolkan seperti ini. Bilangan bulat positif apa aja dari 1, 2, 3, 4. Bilangan di sini bilangan bulat positifnya lebih kecil dari 5. Ya udah, lebih kecil dari 5 apa aja. Anggotanya yaitu A, anggotanya itu 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, menggunakan diagram Venn. Biasanya menggunakan diagram Venn ini untuk mencocokkan misalnya anggota A dan anggota B itu ada nggak yang sama atau ada nggak yang berbeda, atau nggak anggota B sama nggak sama yang A. Ya seperti itu sih. Misal gini, misalkan U 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. A 1, ini semestanya nih ya, semestanya nih. Oh ya, seperti inilah semestanya. Ini semestanya itu. Misalkan semesta dari bilangan dari himpunan U, semestanya sama dengan 1, 2, 3, 8. Nah, misal himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3, 5 dan B 2, 5, 6, 8. Jadi yang termasuk dari anggota A itu apa aja? 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5. Termasuk dari anggota B apa aja? 2, 5, 6, 8. Nah, jadi yang termasuk di sini kayak mana? Jadi maksudnya kayak gini kayak mana? Jadi seperti ini. Jadi A sini kan yang sama itu yang mana aja? Nah, pertama buat dulu. Kita lihat dulu seperti di sini. Ada nggak anggota himpunan yang sama? Oh ada. Apa aja anggota yang sama? 2 sama 5. Oh 2, 5. Ya udah, kalau misalnya ada yang sama, misalnya kalau itu ya ada yang sama, ya udah kita buat lingkarannya seperti ini. Kita buat karena apa? Karena bagian himpunan A dan B itu ada yang sama. Nah, yang beda-beda himpunan A itu dia dimasukkan seperti di sini. Di sini. Dan himpunan yang tidak ada dalam A dan B itu dimasukkan di luar di semesta ini. Kenapa? Karena A dan B tidak memiliki anggota himpunan 7 dan 4 seperti itu. Nah, kardinalitas. Banyaknya anggota yang dimiliki oleh suatu himpunan atau jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misalnya gini, bisa dinotasikan seperti ini. Notasi ini adalah nilai yang ada di A. Di himpunan A atau banyaknya himpunan A. Misal contoh, harimau ini himpunan K. Anggotanya itu ada harimau, angga, S, 9, gunting, mawar dan mantan gitu ya. Maka banyaknya anggota himpunan dari K tersebut adalah 6. Kenapa? Karena di sini harimau sebelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa mantan nggak ikut? Karena mantan ini sifatnya abstrak. Misalnya apa istilahnya? Nggak jelas itu statusnya. Nggak jadi apa? Misalnya, jelas lah kan udah bukan jadi hamil lagi kan gitu sih. Nah ini jadi K ini kita ganti menjadi, saya pikir mantan ini biasanya orang bilang mantan ini nggak pernah dianggap, tapi ya berdasarkan ilmu matematikanya juga dianggap karena mantan itu nyata memang ada gitu. Jadi K sama dengan 7. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis-jenisnya. Jenis-jenis himpunan. Himpunan itu ada 5. Himpunan kosong atau entry set.
singleton set, himpunan semesta, universal set, himpunan kuasa, himpunan lepas. Himpunan kosong atau entry set. Sebuah himpunan tersebut kosong apabila dia tidak mempunyai anggotanya, tidak mempunyai anggota. Misal gini. Contoh, himpunan software aplikasi yang bisa dipakai dengan semua sistem operasi. Software aplikasi yang bisa dipakai dengan semua sistem operasi itu nggak ada. Kenapa? Karena software itu dibuat sesuai dengan sistem operasinya masing-masing. Misal Windows ini bisa dimainkan atau bisa dimainkan. Software yang di Windows ini hanya bisa dimainkan di Windows saja, tapi tidak bisa di sistem operasi yang lain seperti macOS, Android, atau Linux dan sebagainya. Seperti itu juga yang lainnya. Misal ada aplikasi Android yang mau kita mainkan di Windows, misalnya seperti Mobile Legends, tapi kita mau main di Windows bisa, tapi kita harus menggunakan emulator Android dulu baru bisa kita mainkan. Seperti itulah. Jadi dia notasinya itu seperti ini. Sama dengan no coret karena nggak ada anggotanya. Nah, habis itu ada singleton set. Singleton set ini adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota. Memiliki satu anggota saja dari misalnya gini. Himpunan device yang berfungsi sebagai input dan device sekaligus output device apa? Touchscreen. Kenapa touchscreen? Karena kenapa dibilang touchscreen? Karena touchscreen itu sebagai input, karena kita mencet kita langsung menunjukkan ke ketika kita mencet maka aplikasi itu akan terbuka dan terbukanya aplikasi itu akan menjadikan outputnya seperti itu. Karena dia menampilkan seperti gambar-gambar. Misalnya kita membuka galeri itu kan kita buka, dia akan ada keluaran berkas-berkas kita, foto-foto kita di situ. Nah, seperti itulah dia. Nah, habis itu ada himpunan semesta atau universal set. Nah, dalam setiap membicarakan himpunan, maka semua himpunan ditinjau adalah subhimpunan dari sebuah himpunan tertentu yang disebut himpunan semesta. Yang tadi itu ya, seperti yang tadi itu. Misal himpunan semesta U sama dengan gini. Himpunan semesta dari U sama dengan 1 2 3 4 5 6 8 10. Habis itu nanti ada himpunan A yang seperti tadi. A itu anggotanya hanya 751 atau anggota banyak anggota dari himpunan B itu hanya 7, 8, 9 saja. Nah, yang lainnya itu maka dia akan termasuk dalam himpunan semesta. Sini contohnya ada semesta pembicaraan, yaitu sistem operasi produksi Microsoft. Nah, kalau bicara sistem operasi yang diproduksi Microsoft itu banyak, dari Windows 31, Windows 64, dari Windows 3, 34, 98, banyak lah pokoknya. Dari yang kita ketahui Windows 7, 8, 81 dan Windows yang terakhir Windows 10. Oke, di sini himpunan kuasa. Dari sebuah himpunan kuasa ini kita dapat membuat subhimpunannya. Himpunan dari semua subhimpunan itu dapat dibuat dari sebuah himpunan dapat dibuat dari sebuah himpunan lagi disebut himpunan kuasa. Banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan A adalah 2 kali 2x. X adalah banyak elemen A. Banyak elemen A ya. Misalnya 2 elemen A. Contoh notasinya seperti ini 2A. Contohnya A sama dengan mouse keyboard. Nah, ya kan? Sini hanya ada mouse keyboard. 2A itu adalah mouse keyboard aja. Kenapa? Karena dia hanya memiliki 2 di sini. 2 anggota saja. Dan macam mana yang 3? Nah, kalau yang 3 itu misal 2B sama dengan monitor, printer, scanner. Nah, dia terus subhimpunannya dapat dibuat dari sebuah himpunan lagi. Ya, seperti gini. Misalnya monitor, printer, monitor, scanner, ya kan? Bisa dibuat lagi printer, scanner. Setelah itu seperti itu aja. Ya sama juga. Misal kalau ini pun kita buat misalnya mouse keyboard ya sama juga. Mouse keyboard ya udah itu aja. Dan tidak akan berulang lagi. Kenapa dia dibuat ya sama? Karena sama. Mouse keyboard ya mouse keyboard juga. Habis ke keyboard mouse ya sama juga. Kalau dia monitor scanner. Bisa ada printer scanner karena dia
himpunan dari sebuah subhimpunan yang dapat dibuat dari sebuah himpunan. Jadi dia monitor printer ini kan himpunan, ini anggota himpunan, subhimpunan. Jadi membuat lagi himpunan lagi, membuat himpunan lagi, membuat himpunan lagi. Jadi seperti inilah dia. Jadi seperti inilah kira-kira contohnya. Masih kurang mengerti juga. Nanti kita akan jelaskan secara perlahan-lahan ya. Oke. Terus ada himpunan lepas. Nah, himpunan lepas ini apabila semestanya itu tidak, misal gini, himpunan U semesta atau himpunan U itu semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah, tapi himpunan A dan himpunan B itu berbeda. Yang ini 10 sampai 100, yang ini 100 sampai 1000. Nah, jadi kan berbeda. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. Nah, jadi dia seperti itu berbeda. Ini seperti ini contohnya. Jika A sama dengan X, anggota elemen X itu P, anggotanya itu bilangan positif, bilangan bulat positif, lebih kecil dari 8. Berarti 1, 2, 3 sampai 7, berarti yang lebih kecil dari 8. Dan B itu dia anggota himpunannya 10, 20, 30 sampai 100 gitu kan. Berarti kan ini nggak ada, ini satuan, ini puluhan. Berarti ini tidak termasuk dari anggota dari manapun. Ya milik anggota masing-masing. Ya A anggotanya lebih kecil dari 7, lebih kecil dari 8, yang dan B anggotanya himpunannya 10 sampai 100. Jadi ya maka disebut himpunan lepas itu karena ya tidak ada memiliki hubungan gitu ya, nggak ada miliki, punya anggota masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau apa mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu Kevin Firdaus. Thank you. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah. Selanjutnya, operasi terhadap himpunan. 1. Irisan himpunan atau intersection. Pada kelompok penyaji, kami menyederhanakan menjadi irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan bagian dari himpunan A dan B, atau dengan kata lain, anggota yang ada di himpunan A dan juga di himpunan B. Notasi pembentuk irisan himpunan A dan B yaitu A irisan B sama dengan X elemen A dan X elemen B. Di sini kami menambahkan contoh. 1. Jika M sama dengan himpunan asli kelipatan 2 dan N sama dengan himpunan asli kelipatan 3, maka M irisan N sama dengan 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Contoh 2. Jika A yaitu bilangan ganjil 5 angka dan B yaitu bilangan prima 4 angka, maka A irisan B sama dengan 3, 5 dan 7. Yang kedua, gabungan himpunan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggota merupakan himpunan kedua-duanya. Atau dengan kata lain, penggabungan anggota himpunan A dan himpunan B. Akan tetapi jika terdapat kesamaan anggota dalam kedua himpunan cukup dituliskan sekali saja. Notasi pembentuk gabungan himpunan A dan B yaitu A gabung B sama dengan X elemen A dan X elemen B. Contoh, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan bilangan bulat positif, maka A gabung B sama dengan himpunan bilangan cacat. Yang ketiga, selisih himpunan atau difference. Kami menyederhanakan menjadi selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Operasi selisih hanya mengambil bagian yang tidak terdapat pada pasangan himpunannya. Jadi A kurang B yaitu anggota yang ada pada himpunan A tidak ada pada himpunan B dan sebaliknya. Notasi pembentuk selisih himpunan A dan B yaitu A kurang B sama dengan X elemen A dan X tidak elemen pada B. Contoh, jika C sama dengan himpunan bilangan real positif dan D himpunan bilangan real negatif, maka C dikurang D sama dengan himpunan bilangan real positif. 4. Komplemen himpunan atau komplemen. Kami menyederhanakan dari kelompok penyaji menjadi komplemen dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta S adalah suatu himpunan yang semua elemennya merupakan elemen S
yang bukan elemen A. Dengan kata lain, anggota-anggota yang terdapat pada himpunan semesta bukan merupakan anggota himpunan A. Komplemen himpunan A dapat dinotasikan sebagai A komplemen sama dengan X elemen S dan X elemen A. Di sini kami menambahkan contoh. 1. Komplemen dari komplemen himpunan A adalah himpunan A itu sendiri. Yang kedua, diketahui S sama dengan bilangan 1 sampai 9 jika A himpunan bilangan genap X lebih kecil dari 9, maka A komplemen yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Yang kelima, beda setangkup atau beda simetrik. Operasi beda setangkup himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B, tetapi tidak pada keduanya. Dengan kata lain, operasi beda setangkup mengambil semua bagian yang berbeda dari kedua himpunan. Notasi dari A beda setangkup dengan B yaitu A setangkup B sama dengan A gabung B dikurang A iris B. Contoh, jika A sama dengan bilangan genap X lebih kecil dari 10 dan B lebih kecil dari 10, maka A beda setangkup B yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 10. Yang kelima, perkalian Kartesian atau Cartesian product. Kami menyederhanakan menjadi perkalian Kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan yang berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Contoh, misalkan A himpunan makanan, N sama dengan nasi lemak, B sama dengan bubur, M sama dengan mie rebus, G sama dengan gorengan, dan himpunan B yaitu himpunan minuman, J jus jeruk, T teh manis, A air putih. Berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat dihasilkan dari kedua himpunan di atas? Jawabannya A kali B sama dengan A kali 3 sama dengan 12. Kombinasi makanan dan minuman yaitu NJ, NT, NA, BJ, BT, BA, MJ, MT, MA, dan GJ, GT, GA. Yang keenam, hukum-hukum himpunan. Di sini kami menyimpulkan hukum dalam himpunan sering disebut sebagai hukum-hukum aljabar himpunan karena hukum tersebut mirip dengan hukum aljabar dalam bilangan real, yaitu hukum distributif seperti A dalam kurung B tambah C sama dengan AB ditambah BC. Berikut hukum-hukum aljabar himpunan dapat dilihat dari gambar berikut. Yang ketujuh, prinsip dualitas. Prinsip dualitas mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Dari kelompok penyaji hanya dicantumkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ada juga terdapat dalam teori himpunan. Contoh, pada hukum idempoten, A gabung A sama dengan A analog dengan A irisan A sama dengan A. Begitu juga pada hukum komutatif, A gabung B sama dengan B gabung A analog dengan A iris B sama dengan B iris A. Hukum yang pertama maupun kedua diperoleh dengan mengganti tanda gabung dengan irisan. 8. Prinsip inklusi eksekusi. Penggabungan dua buah himpunan menghasilkan sebuah himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Untuk dua himpunan A dan B, A gabungan B sama dengan A ditambah B dikurang A irisan B. A ditambah B sama dengan A ditambah B dikurangan 2 A irisan B. Contoh 24. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Penyelesaian. A sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. A irisan B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK kelipatan persekutuan terkecil dikurang dari 3 dan 5 yaitu 15.
yang dinyatakan adalah A gabungan B. A sama dengan 100 dibagi 3 sama dengan 33. B sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. A irisan B sama dengan 100 dibagi 15 sama dengan 6. A gabungan B sama dengan A ditambah B dikurang A irisan B sama dengan 33 ditambah 20 dikurang 6 sama dengan 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. 9. Partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2 titik dari A sedemikian sehingga A1 gabungan A2 gabungan titik-titik sama dengan A dan B AI irisan A sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Contoh 25, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka himpunan 1, 2, 3, 4, himpunan 7, 8, himpunan 5 dan 6 adalah partisi A. Partisi adalah membagi himpunan menjadi beberapa blok atau bagian. Pada contoh di atas, dibagi menjadi 4 blok yaitu 1, blok kedua 2, 3, dan 4, ketiga 7 dan 8, dan keempat 5 dan 6. Jumlah partisi yang dibentuk tidak lebih banyak dari himpunan A. 10. Pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa 1. Kesamaan identiti. Contoh, buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. 2. Implikasi. Contoh, buktikan bahwa jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset dari B gabungan C, maka selalu berlaku bahwa A subset dari C. 1. Pembuktian dengan diagram Venn. Contoh 26. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C dengan diagram Venn bukti. Seperti pada gambar di bawah ini. Gambar pertama yaitu A irisan B gabungan C. Yang kedua A irisan B gabungan A irisan C. Kedua diagram Venn memberikan area arsisan yang sama. Terbukti bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambar tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. 2. Pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Contoh 27. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Bukti seperti pada tabel di bawah ini. Karena kolom A irisan B gabungan C dan kolom A irisan B gabungan A irisan C sama, maka A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. 3. Pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contoh 28. Misalkan A dan B himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B sama dengan A. Bukti A irisan B gabungan A irisan B sama dengan A irisan B gabungan B sama dengan A irisan U. Hasilnya sama dengan A. Hukum distributif, hukum komplement, dan hukum identitas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.